Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa ya, jumpa lagi di channel Caca Official News and Entertainment. Gimana kabarnya buat sahabat-sahabat Caca ya yang ada dimanapun ya. Mudah-mudahan sih, bukan mudah-mudahan sih ya, Caca berharap semuanya dalam kondisi sehat-sehat tanpa kekurangan satu apapun. Baik, sahabat Caca, kali ini Caca ada momen ya. Di depan Caca ini ada tamu luar biasa. Kenapa Caca bilang luar biasa? Pasti sahabat Caca penasaran, seluar biasa apa sih orang yang bisa hadir di channel Caca Official News and Entertainment. Daripada panjang lebar kita bicara, yuk sama-sama yuk kita kenalan secara langsung ya. Halo. Halo juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Caca manggilnya apa nih? Tika. Oke, gimana Mbak Tika kabarnya? Alhamdulillah baik. Nih Mbak Tika kan jauh-jauh nih perjalanan ke tempat Caca, gimana? Ada kendala nggak? Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah ya Mbak Tika. Mbak Tika, Caca kan terinspirasi, mudah-mudahan sahabat Caca yang lain juga terinspirasi ya dengan perjuangan Mbak Tika ya. Setahu Caca, Mbak Tika memulai usaha ya Mbak Tika ya? Iya, benar. Kalau nggak salah ya. Berarti kalau nggak salah benar ya. Mbak Tika memulai usaha ini benar-benar dari nol ya, memang dari nol ya. Iya. Ditambah Mbak Tika ini tidak kenal siapapun di Jakarta ya, benar ya Mbak Tika? Benar. Bisa nggak Mbak Tika menceritakan ya awal mulanya Mbak Tika, ya udah saya usaha ini aja gitu. Terus usaha Mbak Tika apa sih sebenarnya gitu Mbak Tika? Saya usaha dari awal. Dulunya aku ikut orang, sambil punya inspirasi, buka jajan-jajan lah, titip-titipin ke toko-toko. Tapi alhamdulillah saya dikelilingin orang yang baik-baik. Alhamdulillah. Sampai usaha saya maju sampai saat ini. Sampai saat ini ya. Nah pasti kan sahabat Caca nanya nih, Mbak usahanya apa sih sekarang gitu? Saya sekarang usahanya tukang sayur. Cuma di situ bukan hanya khusus sayur. Ya kecil-kecil kayak supermarket, tapi dibilang ya nggak kayak supermarket. Tapi alhamdulillah sudah komplit dan lebih cukup buat saya. Alhamdulillah. Terus Mbak Tika, kan tadi Mbak Tika bilang awalnya dari jajan-jajanan ya. Kenapa akhirnya memfokuskan diri untuk usaha sayuran? Kenapa kalau boleh dibilang berarti kan feeling dari Mbak Tika sendiri tepat gitu kan, karena ternyata dari usaha sayur ini bisa membesar seperti sekarang. Kenapa? Alasan apa yang membuat Mbak Tika ya sudahlah saya dagang sayur aja gitu? Dulu dari awal corona saya usaha makanan. Dari modal 500 cuma kembali 50.000. Terus saya punya inspirasi, pulang dari Lampung saya punya uang cuma 700.000. Terus uang saya buat apa uang segini, sedangkan bayar apartemen udah mahal, bayar kos-kosan udah mahal, mana cukup uang segini. Terus aku terinspirasi buat jualan sayur. Awal-awalnya namanya kita merintis, ya alhamdulillah lama-lama sekarang jadi bukit. Gitu ya. Oke, berarti berdasarkan uang segitu untuk apa? Ya, jadi dicoba diputarkan yang memang hari itu bisa langsung balik ya Mbak Tika ya. Dengan prinsip seperti itu ya, ketika perputaran uangnya cepat, itu lebih cepat untuk menghasilkan modal baru ya. Oke, jadi itu sahabat Caca ya, kenapa Mbak Tika memfokuskan diri akhirnya memilih dagang sayuran ya. Kalau boleh tahu itu sayuran yang memang kita konsumsi sehari-hari ya Mbak Tika? Ada sayuran organik, ada yang biasa, terus sekarang udah berkembang kayak buah-buah impor, buah-buah lokal.
gitu. Sekarang udah ya lumayan cukup komplit lah. Gitu ya. Terus Mbak Tika, itu waktu awal usaha memilih sayuran, Mbak Tika itu langsung di lokasi, maksudnya di satu tempat, menyewa tempat. Yang jelas kan kalau apartemen itu bukan nominal yang cuma 100-200 ribu ya Mbak Tika. Itu gimana cara menyiasatinya yang tadi Mbak Tika bilang dengan modal 500 ribu ya, 500 sampai 700 ribu ya, Mbak Tika harus ada tempat. Itu menyiasatinya gimana Mbak Tika? Saya dari situ ngumpulin uang sedikit-sedikit. Karena apa ya? Karena oh iya, saya harus menyisihin karena uang saya segini gitu. Sedangkan pendapatan saya alhamdulillah cukup. Jadi saya harus bisa nyisihin gitu. Sedangkan biaya di apartemen itu kan cukup tinggi. Bayar maintenance, bayar apartemen tahunan itu kan lebih mahal. Kadang-kadang saya akan minder, apakah saya mampu? Tapi alhamdulillah saya jalanin dengan kuat. Jadi orang tidur saya udah bangun sampai saat ini. Gitu ya. Terus awalnya Mbak Tika buka sayuran itu, Mbak Tika sudah langsung sewa tempat atau setahu Caca ya, kalau di apartemen itu kan sewa tempat itu lebih dari 10 juta per bulan ya. Iya. Itu Mbak Tika langsung bertempat atau sementara bahasanya sih ngemper dulu gitu, atau gimana Mbak Tika? Saya sih dulu-dulunya kan aku ada namanya si Cece. Saya dulu jualan kue di situ. Aku cuma dapat satu meja. Satu meja. Satu meja itu 1 bulan 4 juta. Satu meja 1 bulan 4 juta. Meja itu ya ukuran 120 kali 2 meter. Itu 4 juta. 4 juta per bulan. Per bulan. Tapi Mbak Tika bisa lewati ya. Iya, karena saya sambil usaha sambil kerja. Saya juga kan cuci gosok. Jadi dapat dari sini kadang buat tutup lubang gitu. Tapi alhamdulillah, saya kan bukan hanya satu tempat, ada 7 kantin yang saya iniin dulu waktu makanan. Gitu. Terus akhirnya berkembang jadi sekarang. Gitu ya. Luar biasa ya sahabat Caca ya. Untuk sewanya aja 120 kali 200 itu 4 juta. Iya, ya, memang setahu Caca untuk biaya sewa apartemen itu bukan hal yang main-main ya. Apalagi tempat usaha Mbak Tika sendiri ini ada di kawasan Segitiga Emas Jakarta Barat. Jakarta Barat, benar. Segitiga Emas Jakarta Barat di kawasan Tanjung Duren. Tanjung Duren. Sahabat Caca mau tahu di mana Mbak Tika lokasinya di mana. Terus panteng ya. Terus simak obrolan Caca bareng Mbak Tika hingga tuntas video ini. Sebelum kita lanjut perbincangan kita coba dengarkan dulu lagu yang satu ini. Di hati ini
Sabarlah kasih, sabarlah sayang, hari yang indah kan menjadi nyata. Gaun yang bersulam emas yang aku janjikan hanyalah untukmu sayang. Masih melingkar di jari manisku cincin emas yang engkau berikan. Ku tak sanggup lagi lamaku menanti hari yang indah menuju bahagia. Sampai kapan kau sayang sendiri dalam sepi, hanya selimut rindu, teman dalam tidurku. Dinginku semakin dingin tanpa kau di sisiku. Berikan kehangatan, ku ingin kemesraan di malam ini. Berikan kehangatan, ku ingin kemesraan di malam ini. Baik Mbak Tika, kita lanjut perbincangannya ya. Kan dari mulai satu meja yang Caca tahu sendiri nih sahabat Caca, sekarang Mbak Tika sudah mempunyai satu kios tersendiri yang biaya sewanya itu mencapai di atas 50 juta ya. Iya, benar. Benar ya, Benar. di atas 50 juta loh Mbak Tika. Tantangan apa sih yang Mbak Tika temui ya untuk akhirnya dari mulai satu meja menjadi mungkin 2 meja, akhirnya jadi satu ruangan. Itu tantangan apa yang Mbak Tika temui? Tantangannya sih berat banget ya, karena apa yang resikonya cukup tinggi juga. Karena apa? Karena saya seorang wanita harus malam-malam kelayapan Untuk belanja. Apa? Demi mencukupin apa yang nggak ada. Gitu. Jadi stok hari ini Mbak Tika belanjanya malam. Iya, Oh gitu ya, selalu setiap hari Setiap seperti hari. itu. Nah ini Mbak Tika, kan suatu hal yang luar biasa loh, dari uang 700.000 untuk masalah permodalan nih banyak nih pasti nih yang berpikir Mbak Tika pakai uang, maaf ya Mbak Tika, Iya. apa boleh minjem atau gimana sih tuh cara ngatur duit dari 700.000 kok bisa akhirnya punya kios tersendiri di apartemen segitiganya, segitiga emasnya Jakarta Barat gitu loh. Alhamdulillah sih saya nyisain itu karena saya nabung ya. Saya harus nyisa karena harus nabung sekian. Apa ya? Karena udah pokoknya udah gimana ya? Biaya hidup di apartemen itu cukup tinggi. Jadi harus bisa nabung gitu. Wah, gitu ya. Kuncinya ya. Kuncinya. Berarti Mbak Tika tidak bermain dengan uang. Enggak, saya alhamdulillah enggak pernah pakai pinjaman orang. Saya mutlak dari hasil saya sendiri. Itu pure bener-bener Pure bener, enggak ada uang utang hasil. sama bank. Itu hasilnya
awal-awal 700.000 bener-bener Gitu nggak ya. ada sumbangan dari siapapun. Tapi alhamdulillah uang itu halal barokah. Alhamdulillah. Nih Mbak Tika. Oke, baik sahabat Caca, mungkin sahabat Caca mau lihat seperti apa sih tempat usahanya Mbak Tika ya. Seperti apa sih yang dibilang kok bisa sih tukang sayur ada di apartemen ya. Boleh dibilang Mbak Tika tempat usaha Mbak Tika itu alamatnya di mana? Alamatnya di Tanjung Duren, Mediterania 2, Heeh. apa? Tower Jasmine JK1K. Nah, berarti sahabat Caca ada di apartemen Mediterania 2. Oke, kita lihat ya videonya nanti. Ini loh tempatnya Mbak Tika usaha yang dari awal tadi kita dengarkan sendiri Mbak Tika bilang dari modal 700.000 rupiah bisa seperti ini. Baik Mbak Tika, tadi kita udah sama-sama lihat tempat usahanya Mbak Tika. Sekarang ada nggak sih rencana-rencana dari Mbak Tika setelah oke, ini untuk usaha sayurnya ya sudah maju, sudah semakin berkembang. Ada nggak pengembangan dari yang jualan sayur, mau niat usaha yang lain gitu loh Mbak Tika. Karena kan secara Mbak Tika sudah mampu ya, dari uang 700.000 sudah berbentuk usaha yang ada di apartemen. Itu ada nggak niat untuk pengembangan usaha lainnya? Rencananya sih ada. Dulu saya pernah buka kantin di Podomoro City. Itu saya juga dapat lemparan dari orang tertinggi di Podomoro City. Terus saya berjalan di situ ada setahun lebih. Terus gara-gara corona langsung kantin tertutup. Rencana tahun ini mau buka lagi. Insya Allah sih saya ada mau buka di situ buat anak-anak kampus. Oh, alhamdulillah. Oh iya, sampai Caca lupa ya. Nah, kemarin semenjak kita ada wabah corona, nah berarti kalau kita lihat track recordnya nih Mbak Tika, untuk usaha sayur sendiri Mbak Tika sudah berjalan berapa lama? Aku buka sayur semenjak awal corona. Awal corona Awal malah corona. berkembang. Alhamdulillah. Karena pak catering saya kan mati. Yang modal 500 cuma kembali 50.000. Sedangkan ya saya kan ibaratnya tulang punggung, terus semuanya terbeban dari hidup saya. Jadi saya punya insting dong. Oh, mau buka apa gitu. Tapi alhamdulillah aku ketemu jalan. Terus aku di situ ketemu orang-orang apartemen, orang-orang yang baik-baik bersama saya. Orang-orang yang kaya-kaya tapi nggak terlalu sombong. Gitu ya. Berarti untuk orang-orang apartemen sendiri dominan Mbak Tika sudah kenal ya. Terus ada nggak sih Mbak Tika kendala-kendala ya berhadapan langsung dengan penghuni-penghuni apartemennya ya? Secara kan kita tahu lah ya dengan perilaku penghuni-penghuni apartemen yang mereka biasanya nggak ada solidaritas atau nggak bisa mengorangkan ya, maksudnya nggak ada tata keramanya atau gimana. Mbak Tika sendiri cara menyikapinya gimana dengan tabiat mereka ya, sifat mereka masing-masing? Alhamdulillah sih selama ini mereka baik-baik aja. Terus selalu mendukung usaha saya. Karena dia tahu saya ini dari nol. Jadi dia itu tahu oh saya orangnya kayak apa. Ada sebagian yang menjengkelkan, tapi ya kita namanya jualan, kita harus sabar. Mbak Tika, yang Caca tahu biasanya orang jualan itu pasti ada yang ngutang. Nah, cara menyikapinya gimana Mbak Tika?
Tapi alhamdulillah ya, di apartemen itu semua uangnya cash, terus nggak ada yang utang-utang, terus mereka itu kalau ini mainnya transfer. Jadi mereka itu cukup membantu saya dengan perkembangan bisnis saya. Jadi mereka itu nggak ada tunggakan buat utang-utang, nggak ada. Semua itu pure cash. Mereka Kalau nggak cash, cash transfer. Jadi disitulah saya bisa berkembang. Gitu ya. Iya, jangan, maksudnya pasti banyak yang bertanya, jangan kan ya sahabat Caca sendiri berpikir dari dagang sayur loh, itu kan ya, dagang sayur dengan kontrak yang per bulan atau per tahun yang ratusan juta ya, apa ketutup gitu loh Mbak Tika? Alhamdulillah sih ketutup ya, masih ada selisih kelebihan dikit-dikit buat makan kita sehari-hari. Ya siapa tahu sedikit-sedikit kita bisa nyisihin lah buat beli-beli apa yang kita nggak ada. Oh amin, alhamdulillah ya, jadi berkah ya, Ya, seperti di awal berkah. Mbak Tika bilang ya. Baik sahabat Caca, luar biasa ya kalau tadi kita simak obrolannya ya. Dari uang senilai 700.000 zaman sekarang dapat apa Mbak Tika ya? Benar. Apalagi dengan kondisi COVID ya, kalau tidak smartnya kita untuk mengatur, tidak smartnya kita mencari peluang, itu nggak akan pernah bisa berputar uang 700.000 menjadi satu usaha yang mungkin tadi sahabat Caca sudah lihat videonya, itu yang enggak masuk akal, tapi ini memang terjadi sahabat Caca, ini orangnya di depan mata. Terus Mbak Tika, Caca mau tanya, karena ini memang sudah nyata, kiat-kiat apa sih yang bisa Mbak Tika berikan ya untuk usahanya bisa menjadi seperti sekarang gitu loh? Intinya saya orangnya satu, menjaga konsumen, saya jujur. Ya kalau bilang jelek ya jelek, bagus yang bagus. Jadi orang-orang itu percaya kalau barang saya itu benar-benar bagus. Gitu ya. Oke. Aku menjaga kualitas. Menjaga kualitas ya Mbak Tika ya. Berarti ketika Mbak Tika belanja sayuran, ketika Mbak Tika membeli stok-stok barang, kayak tadi kan kita lihat tidak hanya sayuran ya Mbak Tika ya. Sekarang udah ada bumbu-bumbu dapur ya. Benar. Alat-alat kue ya, bumbu-bumbu kue. Itu Mbak Tika mengutamakan kualitas ya. Iya. Mengutamakan kelas nomor 1 ya, untuk menjamin ya. Benar. Oke. Sahabat Caca, sebelum kita lanjutkan perbincangannya, kita coba dengarkan dulu yang satu ini. Pernahkah kau rasakan getar rindu hatiku sejak kita bertemu? Sayang, tidur aku bermimpi memerah pipi ini, engkau genggam tanganku. Kau hanya teman, mengapa kau sentuh tanganku?
sahabat Caca, tiba kita di penghujung untuk video kali ini, video perbincangan Caca bersama Mbak Tika, satu orang yang memang kalau bisa Caca acungin jempol lebih dari 2, ya yang di atas cuma 2 Mbak Tika. 4 ya, sama kaki. Iya, 4 sama kaki, nggak mungkin Caca angkat kaki ya. Caca pribadi merasa termotivasi ya untuk bisa menjadi seorang Mbak Tika, ya bahwa modal atau uang sedikit jangan takut untuk usaha. Iya. Ya kan Mbak Tika ya, atau Mbak Tika ada mau menambahkan apa kata atau pesan ketika memulai usaha harus bagaimana, harus apa, karena ketika seorang Mbak Tika berbicara kita pasti mendengar. Karena apa? Mbak Tika sudah real, nyata, ini loh usaha yang Mbak Tika bangun dengan uang 700.000. Apa kira-kira Mbak Tika mau kasih pesan apa atau gimana? Kalau pesan buat saya, nomor 1 kuncinya kejujuran. Nomor 2 jaga kualitas. Kalau bilang bagus-bagus, kalau jelek-jelek. Terus kita jualan jangan pernah ada rasa marah, egois sama pembeli. Sesebel-sebelnya apa kita hadapin dengan senyum. Habis itu ya namanya kita jualan, kita cari uang, bisa buat makan sehari-hari, bisa menyambung hidup kita sama keluarga. Gitu ya Mbak Tika, itu kuncinya Mbak Itu Tika. kuncinya. Itu yang bikin Mbak Tika maju Iya. sekarang ya. Kejujuran nomor 1. Kejujuran nomor 1, apapun itu, Apapun itu. jujur nomor 1. Jujur nomor Baik, 1. sahabat Caca, demikian bincang-bincang Caca bersama Mbak Tika, seorang wanita pekerja tangguh ya, memulai usaha dari nominal 700.000 yang sekarang bisa eksis, bisa jualan sayur, sebutannya sih tukang sayur ya. Iya. Oh ya, nama tempat usahanya apa Mbak Tika? Namanya Tika Sayur. Tika Sayur. Kalau nyari di Ruko Mediterania 2 itu Dek- orang kenal semua. namanya Tika Sayur itu udah semua apartemen udah banyak yang kenal. Alhamdulillah, di Udah melebar sayapnya ibaratnya. luar biasa. Semua orang udah pada kenal Tika Sayur. Pasti satpam aja udah pada tahu. luar biasa ya. 700.000 satpam 700.000. siapa kenal ya. Oke, baik sahabat Caca, mungkin yang ada tinggal di seputaran Ruko Mediterania atau ada sahabat Caca juga Mbak Tika yang memang tinggalnya di Ruko Mediterania 2 yang mungkin satu tower sama Mbak Tika. Iya. Iya, ini Mbak Tikanya lagi ke rumah Caca. Oke, terima kasih Mbak Tika atas waktunya. Mudah-mudahan usahanya semakin sukses, Amin. lancar, bisa Amin. mengembangkan sayap yang jauh lebih besar. Amin. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan Caca bisa langsung berkunjung ke tokonya Mbak Tika. Insya Allah, amin. Oke, sahabat Caca, terima kasih atas partisipasinya. Tunggu video-video Caca berikutnya, yang pasti ada video-video lagu, ada video-video informasi. Jangan lupa terus pantau juga media sosial Caca, di Facebook dengan Caca, di Twitter dengan Caca Official, di Instagramnya dengan Caca Official. Akhirul kata, Caca mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bilakah seorang diri
kau seorang diri, tanya pada hatimu. Walau kau seorang diri, aku kan menemani. Masih ada di sana segelas anggur merah. Dia akan bercerita tentang dunia. Apa saja yang ada di hatimu, aku pun tahu. Apa saja yang ada di hatiku, engkau pun tahu. Kau duduk di sana, ku duduk di sini menyepi dari dunia ini yang takkan peduli. Nyanyikan saja lagu tentang gereja tua, bukannya lagu tentang engkau dan aku. Bila kau seorang diri, tanya pada hatimu. Walau kau seorang diri, aku kan menemani. Masih ada di sana segelas anggur merah. Dia akan bercerita tentang dunia. Apa saja yang ada di hatimu, aku pun tahu. Apa saja yang ada di hatiku, engkau pun tahu. Kau duduk di sana, ku duduk di sini